Apakah paus terakhir yang menandakan akhir zaman telah tiba? Apakah paus yang baru ini adalah paus yang terakhir dan ini adalah tanda dari akhir zaman? Kita turut berduka atas wafatnya Paus Fransiskus. Kabar ini tidak hanya mengguncang Vatikan dan dunia, tapi juga kembali menghidupkan sebuah ramalan kuno yang telah berumur ratusan tahun. Sebuah nubuat yang konon telah memprediksi kemunculan Paus terakhir. Ramalan ini berasal dari abad ke-12. Ditulis oleh seorang uskup asal Irlandia bernama Santo Malaki. Ramalan ini dikenal sebagai nubuatan para paus, berisi 112 frasa pendek dalam bahasa Latin. Setiap frasa diyakini menggambarkan karakter atau masa kepausan, dari paus pertama hingga yang terakhir. Meski tidak diakui secara resmi oleh Gereja Katolik, banyak yang percaya akurasi ramalan ini cukup mencengangkan. Beberapa ramalan sudah terjadi. Paus Yohanes Paulus II diramalkan sebagai De Labore Solis, gerhana matahari. Penafsiran frasa ini cukup menarik. Paus Yohanes Paulus II lahir pada 18 Mei 1920 saat terjadi gerhana matahari sebagian dan wafat pada 2 April 2005, juga berdekatan dengan gerhana matahari. Selain itu, frasa ini sering dimaknai secara simbolik bahwa hidup dan pelayanannya penuh kerja keras dan terang bagi dunia, seperti matahari yang bekerja tanpa henti untuk menyinari bumi. Paus Pius XII 1939 sampai ke 1958 memiliki semboyan Pastor Angelicus, gembala malaikat. Ia dikenal karena kepemimpinannya yang penuh kasih dalam masa Perang Dunia II dan bahkan dikelilingi kontroversi tentang bagaimana ia menangani isu Holocaust, seolah memosisikannya di tengah perang antara terang dan gelap. Paus Benediktus XVI 2005 sampai 2013 memiliki frasa Gloria Olive, kemuliaan dari pohon zaitun. Ia berasal dari Ordo Benediktin yang dalam beberapa tafsir memiliki simbol zaitun sebagai lambang perdamaian dan kerendahan hati. Beberapa hal ini membuat banyak orang meyakini bahwa ramalan tersebut lebih dari sekedar kebetulan. Lalu, siapa paus terakhir menurut ramalan ini? Dalam frasa ke-112 tertulis in persecution extrema SR sedebit Petrus Romanus. Artinya, dalam penganiayaan terakhir Gereja Roma yang kudus, akan duduk Petrus orang Roma yang akan menggembalakan umatnya di tengah banyak penderitaan. Setelah itu, kota 7 bukit akan dihancurkan dan hakim yang mengerikan akan mengadili umatnya. Frasa ini adalah satu-satunya yang lebih panjang dan dramatis dibandingkan 111 frasa lainnya. Petrus Romanus atau Peter the Roman diyakini sebagai paus terakhir sebelum datangnya akhir zaman. Nama ini bisa diartikan secara simbolis sebagai kembalinya gaya kepemimpinan seperti Rasul Petrus, penuh penderitaan, penganiayaan, tapi juga setia menggembalakan umat. Dalam penutup ramalan ini disebutkan bahwa setelah masa kepemimpinannya, kota 7 bukit yakni Roma akan dihancurkan dan datanglah penghakiman terakhir. Namun, ada pula yang percaya justru penggantinya lah yang akan menjadi Petrus Romanus. Karena ramalan ini tidak menyebut nama secara eksplisit, tapi lebih menekankan masa penderitaan besar yang akan menyertai masa kepemimpinannya. Menariknya,
Beberapa nama dalam daftar calon paus berikutnya memiliki nama baptis atau nama tengah Peter atau varian dari Petrus. Ini menimbulkan spekulasi lebih jauh. Mungkinkah ramalan ini akan terpenuhi secara harfiah? Ataukah nama Petrus Romanus hanyalah simbol dari sosok pemimpin akhir zaman yang setia seperti Petrus dan berasal dari pusat gereja Roma? Spekulasi ini membuat banyak orang menantikan konklav berikutnya dengan rasa penasaran dan kepekaan rohani yang tinggi, karena ramalan ini tidak menyebut nama secara eksplisit, hanya masa penderitaan yang akan menyertai. Tentu, banyak yang skeptis terhadap ramalan ini. Gereja Katolik sendiri tidak pernah mengakuinya sebagai bagian dari iman. Tapi, sejarah mencatat, seringkali nubuat baru dimengerti setelah semuanya terjadi. Yesus sendiri berkata dalam Matius ke-24, akan ada tanda-tanda akhir zaman. Namun ia juga mengingatkan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Apakah paus berikutnya akan menjadi yang terakhir? Apakah ini pertanda akhir zaman? Atau hanya sejarah yang terus berulang? Yang pasti, tugas kita bukan menebak waktu, tapi berjaga-jaga, tetap hidup dalam iman. Karena akhir zaman bukan tentang ketakutan, tapi tentang kesiapan hati untuk bertemu Tuhan.